Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Febiusendi Putra, nomor NIM 811141933. Di sini saya akan menyampaikan terkait jawaban atas soal UTS yang diberikan oleh Pak Baidowi selaku pengampu hukum perbankan di kelas ini. Yang pertama, soal jelaskan makna hak milik dalam hukum perikatan Islam dan cara untuk memperoleh hak milik tersebut. A. Pengertian hak milik apabila dihubungkan dengan keadilan pemilikannya adalah sesuatu yang diperoleh orang dengan jalan syar'i atau yang dibenarkan menurut hukum Islam, baik itu merupakan benda atau sifat manfaat maupun kedua-duanya, yang dikatakan oleh Prof. Dr. T.M. Hasbi Asyidki. Kemudian hak milik naqisyah atau pemilikan sebagian. Jadi pemilikan itu dapat berupa pemilikan atas benda utuh beserta manfaat dan pemilikan atas manfaat saja. Yang dimaksud atas manfaat yaitu seperti menempati rumah dengan sewa, pengangkutan kendaraan, dan lain sebagainya. Adapun si pemilik benda atau si pemberi wasiat hanya memiliki benda, tidak memiliki manfaatnya. Pemilikan atas benda dapat berupa benda seutuhnya ataupun diganti dengan nilai atau harganya. Seperti contoh harga benda atau pengganti barang yang dirusakkan, atau berupa pemilihan sebagian dari benda. Kemudian cara-cara perolehan hak milik dalam syarak atau hukum Islam diatur mengenai 4 cara yang menyebabkan hasil pemilikan, yaitu yang pertama ada ihrozul mubahat, yaitu memiliki benda-benda yang belum ada pemiliknya yang dibolehkan untuk dimiliki. Yang kedua yaitu uqud, yaitu dengan perikatan atau kontrak. Yang ketiga kholafiyah atau pewarisan. Yang keempat atau waludu minal mamluk, yaitu beranak pinak. Kemudian soal kedua yaitu sebutkan dan jelaskan ciri-ciri ekonomi Islam. Nah, ciri-ciri ekonomi Islam yaitu yang pertama mementingkan keadilan. Nah, keadilan di sini itu dapat diwujudkan dari sistem bagi hasil yang menjauhkan dari diri unsur riba dan keserakahan. Kemudian menyeimbangkan kepentingan materi dan rohani, yaitu dapat diwujudkan dengan kerelaan memberikan sebagian harta dalam bentuk zakat dan infak. Kemudian yang ketiga, soal ketiga, apa yang dimaksud dengan Dewan Pengawasan Syariah? Sebutkan dan jelaskan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah atau disebut juga DPS adalah dewan yang bertugas untuk memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi dari DPS dalam organisasi bank syariah adalah yang pertama, sebagai penasehat dan memberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Kemudian, sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, kewajiban melapor pada DSN sekurang-kurangnya 1 dalam setahun. Kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan bentuk-bentuk penyaluran dana pada perbankan syariah. Yang pertama, equity financing, yaitu bentuk ini terbagi pula dalam pilihan skim mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyah dan dalam bentuk musyarakah. Yang pertama yaitu al-mudharabah.
al-mudharabah. Dalam pelaksanaan kontrak al-mudharabah, bank tidak dibenarkan meletakkan jaminan pada nasabah karena ia bukan bersifat utang. Ia bersifat kerja sama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah. Dengan kata lain, masing-masing pihak mempunyai bagian atas hasil usaha bersama tersebut dan juga beban resikonya. Kemudian al-musyarakah. Yang dimaksud dengan al-musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. Musyarakah lebih dikenal dengan sebutan syarikat, merupakan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek. Keuntungan dan proyek tersebut dibagi menurut persentase yang disetujui. Dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional. Dan yang kedua, debt financing. Debt financing dalam teori tersebut meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter, barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Nah, mengenai objek yang pertama dan yang terakhir, terdapat permasalahan pertukaran antara barang dengan barang dipertimbangkan dapat menimbulkan riba. Kemudian soal yang nomor 5. Sebutkan dan jelaskan asas-asas yang harus ada dalam perbankan syariah. Yang pertama, asas ridhoiyah atau rela sama rela. Yang dimaksud dengan asas ridhoiyah adalah bahwa transaksi ekonomi Islam dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain, terutama nasabah, harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang hakiki. Asas ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Quran dan Al-Hadis, terutama surah An-Nisa ayat 4. Atas dasar asas dan tarodin, maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan atau ikroh harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apapun yang mengandung unsur kebatilan. Dan kemudian asas manfaat. Asas manfaat ini adalah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudarat. Kemudian asas keadilan. Asas keadilan ini di mana para pihak yang bertransaksi bank atau nasabah harus berlaku dan diperlakukan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Quran yang menjunjung tinggi keadilan dan anti kezaliman, termasuk pengertian kezaliman dalam bentuk riba seperti dalam surat Al-Hadid ayat 25. Kemudian asas saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat memberikan keuntungan bagi mereka. Itulah sebabnya Islam pun mengharamkan transaksi yang mengandung unsur penipuan, karena hanya menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain dirugikan. Kemudian soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan persamaan serta perbedaan antara pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dan pasar uang antar bank konvensional atau PUAB. Perbedaannya yaitu pada prinsip syariah tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga melainkan pada pola bagi hasil. Sedangkan pada pasar uang antar bank konvensional atau PUAB seluruhnya mendasarkan transaksinya pada suku bunga. Peserta PUAB meliputi bank syariah
dan bank konvensional. Sedangkan peserta dari bank konvensional hanyalah bank konvensional. Peranti yang digunakan oleh pasar uang antar bank dengan prinsip syariah adalah bersertifikat IMA. Adapun peranti yang umum digunakan oleh PUAB adalah promise atau promissory notes. Kemudian sertifikat IMA sebagai peranti utama bank pasar uang antar bank prinsip syariah hanya dapat dialihkan 1 kali, sedangkan terhadap promise dapat dipindah tangankan berulang kali sebelum jatuh tempo. Dalam perhitungan imbalan peranti pasar uang antar bank dengan prinsip syariah atau PUAS tidak mengikutkan sama sekali komponen bunga. Di lain pihak, bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan dalam PUAB. Resiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada pasar uang antar bank yang dengan prinsip syariah relatif jauh lebih kecil daripada resiko transaksi dari pasar uang antar bank konvensional. Sertifikat IMA sebagai peranti utama PUAS diterbitkan sebagai tanda bukti penyertaan dalam suatu proyek investasi. Oleh karena itu, hanya dapat dipindahtangankan 1 kali. Adapun promise merupakan suatu negotiable instrument di mana para pihak tidak dibatasi dalam menegosiasikan hingga waktu jatuh tempo berakhir. Dalam penggunaan peranti IMA ini terdapat persamaan dan perbedaan antara uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dan pasar uang antar bank konvensional. Nah, persamaannya adalah keduanya merupakan instrumen likuiditas yang fungsinya memudahkan perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas, baik berupa kekurangan maupun kelebihan likuiditas. Yang kedua, keduanya memiliki jangka waktu paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek. Kemudian yang terakhir, pembayaran dapat dilakukan dengan nota kredit melalui clearing atau billet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.